Hari ini sangat cerah, koma, aku bahagia sekali, titik. Karena hari ini aku akan pergi bertamasya. Balik lagi sama gue Rina di Online Class 101. Kali ini kita mau buat tutorial untuk gimana caranya gampang menulis di Google Doc. Ya, nah sebenarnya kalau nulis ngetik ya di Google Doc atau Word, Microsoft Word itu sebenarnya ya udah kita tinggal ngetik aja. Tapi kadang-kadang kecepatan mengetik kita itu bervariasi, ya. Nah, gimana caranya supaya kita nggak usah ngetik, tapi dia udah mengetik sendiri si Google-nya, ya. Nah, ini akan kita bahas, tapi kita akan bahas di Google Doc, ya. Jadi kita mau buka dulu Google Doc-nya seperti ini, ya. Jadi ini kita buka new tab aja di Google Chrome. Caranya kita bisa masuk ke apps yang ada di sini di kanan atas di sebelah profil, ya. Terus kita scroll ke bawah, nanti ada Google Docs, ada Google Sheet dan lain sebagainya. Nah, kita pilih Google Docs. Oke, nah kita pilih template aja yang ada di sini, yang mana aja bebas. Nanti kita akan hapus templatenya, karena kalau kita pilih yang kosong itu dia tidak akan muncul. Ya, kita coba dulu ya, buka yang kosongnya. Nah, caranya kalau kita mau memunculkan untuk mengetik otomatis, namanya Google Voice Typing atau bahasa Indonesianya tuh dikte. Kita masuk ke alat atau tools. Nah, kalau kita pilih yang dokumen baru, dia tidak akan muncul di sini. Makanya kalau kita mau buat yang ada Google Voice Typing-nya, ini aku buka baru, kita masuknya ke yang template tadi, ya. Boleh resume atau apapun yang ada di sini. Nah, kayak gini, boleh ini, pokoknya yang mana aja. Gue pakai ini aja. Nanti judulnya bisa diganti. Ya, misalnya mau diganti sama hari yang cerah. Oke, bebas. Nah, ini kan udah banyak tulisannya ya, bervariasi tulisannya. Kita Ctrl A aja. Ctrl A itu akan ngeblok semua tulisan yang ada di halaman tersebut. Terus kita delete. Nah, ini udah kosong. Kalau udah kosong, kita bisa masuk ke tools atau alat. Nah, ini dia masuknya di sini. Dikte atau Google Voice Typing atau Ctrl Shift S. Ya, nah kalau kita klik, nah ini akan muncul gambar mikrofonnya. Nah, perhatikan dulu di sini ya. Ada pilihan bahasa Inggris, ada yang kalau pas kebuka itu dia awalnya dalam bahasa Inggris. Ya, kita ubah dulu dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris pun nggak masalah. Ya, nah ini udah bahasa Indonesia. Caranya, jadi pastikan kamu udah pakai mikrofon supaya suaranya jelas. Ya, jadi si Google Voice Typingnya nanti menangkap suara kamunya jelas. Ya, caranya klik tombol mikrofon ini, terus nanti kita ngomong apa yang mau kita bicarain. Ya, kita klik dulu, klik untuk berbicara. Nah, kalau dia tombolnya sudah merah, nah ini sudah kelihatan tulisannya. Tapi kalau kita klik yang lain, dia akan berhenti. Nah, ini aku mau membesarkan dulu supaya kelihatannya enak. Oke. Titik. Spasi. Oke. Nah, kalau titik, dia kan kita tinggal bilang aja titik, ya. Lalu nanti kata berikutnya akan otomatis ada spasinya. Oke, gue matiin dulu ya. Nah, memang ada beberapa kesalahan minor. Kalau kita lihat di sini ya, tadi mau bilang titik, ya, tapi karena ngomongnya cepet, jadi dia bilangnya pitik. Ya, but it's okay, karena anyway, kita tetap harus mereview tulisan ini, karena ya namanya juga ini si Google Voice Typing kan ya yang mengetikin. Ya, nah, terus kalau bisa, kalau memang kita mau membuat naskah yang formal, ya jangan kayak gue tadi ada ya-nya gitu ya. Oke, nah ini nanti tinggal diedit-edit aja, ya, kayak gitu. Huruf pertama biasanya dia akan langsung otomatis besar setelah titik, ya. Nah, sayangnya kalau spasi dia nggak bisa, enter juga nggak bisa,
ya. Tapi kalau koma dan titik dia bisa. Ya, sekarang kita mulai lagi paragraf baru. Kita coba lagi. Hari ini sangat cerah, koma, aku bahagia sekali. Titik. Karena hari ini aku akan pergi bertamasya. Titik. Oke, nah kalau kita lihat di sini ya, tadi setelah koma, nah ini harusnya huruf kecil, kita edit aja. Nah, setelah titik justru dia jadinya huruf kecil, ya. It's okay. Anyway, ini kesalahan yang minor aja atau kesalahan kecil. Nah, ini titiknya juga agak kurang karena tadi gue sempat ada jedanya ya. Jadi dia nggak langsung. Kalau mau langsung ada titiknya kayak tadi, langsung ngomong titik setelah kita selesai ngomongin si katanya apa. Ya, nah ini kan kalau sekarang gue lagi pakai mic, terus gue yang ngomong. Nah, cara lain kita bisa pakai misalnya kita punya rekaman, terus kita mau mengubah itu jadi naskah. Ya, misalnya kalian ada training yang direkam atau misalnya ada pidato yang direkam terus kalian diminta untuk membuat naskahnya. Jadi kebalik, bukan naskah dulu baru diomongin jadi pidato, tapi ini dari speech atau dari pidato atau dari ucapan itu mau kita ubah ke naskah ya atau tulisan. Nah, caranya gampang. Kita nanti bisa nanti akan gua kasih unjuk. Jadi siapin speaker yang suaranya cukup bagus, terus sama mic-nya. Oke, nah ini nanti gua kasih unjuk ya. Oke, one-oners, jadi ini ada headset, mic-nya, ini kita deketin ke speakernya, kayak gini. Ya, bebas sih, yang penting dia bisa merekam suara dengan baik. Nah, kayak gini. Nah, sekarang kita mau dengerin dia ngomong ya. Berikutnya, nomor 2 sampai nomor 7 cukup banyak ya. Ini adalah hak-hak yang perlu kamu perhatikan dan harus ditunaikan oleh perusahaan. Tetapi ini akan mengacu pada perjanjian kerja yang di awal kamu bekerja di perusahaan itu kamu tanda tangani, ya. Nah, sekarang kamu boleh bongkar dulu ada di mana surat perjanjian kerja kamu, terus kamu baca-baca ada pasal-pasal apa yang penting. Yang kedua adalah pajak lebih. Oke, one-oners, jadi tadi itu yang diputar adalah rekaman dari YouTube, salah satu video YouTube Online Class 101 Official dengan judul PHK ya, tentang PHK pokoknya. Nanti kalian bisa cari aja. Nah, ini tadi tuh kita klik tombol ini terus dengerin tadi ya kalau kalian udah lihat. Kalau kalian lihat ini tuh persis banget dengan apa yang diputar di video. Karena artikulasinya baik, terus suara pace-nya juga pas ya pada saat ngomongin kalimat ini. Jadinya dia benar-benar terekam di sini pas banget ya. Hanya mungkin kalau ada titik koma, nah dia memang belum terlalu aware kecuali kita bilang titik atau kita bilang koma ya. Nah, jadi sekarang one-oners kalian udah tahu gimana caranya menulis atau mengetik di Google Doc tanpa harus mengetik sendiri ya. Jadi keren banget, ini bisa meminimalisir waktu kalian untuk mengetik ya, apalagi kalau ngetiknya dari rekaman. Jadi kalian nggak play ngetik tapi langsung aja di play, kasih mikrofon, dia nanti langsung jalan sendiri kayak gini sekarang nih ya. Oke, one-oners, itu aja tips tutorial kita kali ini tentang cara mengetik tanpa keyboard di Google Doc ya, dengan menggunakan Google Voice Typing. Titik. Oke, kalau gitu one-oners jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya supaya kamu bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Jangan lupa di-like dan share juga ke teman-teman kamu ya, supaya kamu bisa sama-sama memanfaatkan fitur ini. See you on another video, one-oners. Bye.